Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Yuliantara. Di sini saya akan membawakan materi kuliah kita hari ini, yaitu materi hari ini adalah dengan topik demam tifoid. Ya, nah, di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi sekarang kita akan memulai kuliah kita hari ini mengenai demam tifoid. Ya, jadi seperti yang adik-adik tahu sekalian bahwa demam tifoid merupakan penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh infeksi Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi tipe A, B, dan C. Jadi demam tifoid di sini adalah infeksi dari bakteri adik-adik sekalian ya. Jadi infeksi bakteri tersebut ada dua bakteri yang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Yang pertama adalah Salmonella typhosa dan yang kedua adalah Salmonella paratyphi. Yaitu Salmonella paratyphi ini memiliki tiga tipe, yaitu tipe A, B, dan tipe C sekaligus. Nah, di mana penyakit demam tifoid tersebut merupakan penyakit yang endemis. Endemis di sini artinya kasusnya sangat banyak ada di Indonesia. Ya, umumnya penyakit demam tifoid di sini adalah menyerang bagian saluran pencernaan dengan transmisinya melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja atau urin dari pasien yang sudah pernah terkena demam tifoid sebelumnya. Jadi, di sini penyakit ini berhubungan erat dengan higienitas kita ya. Nah, selanjutnya dari epidemiologi kasus tersebut, nah, demam tifoid di sini bisa dijumpai di berbagai negara, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang, contohnya di negara Afrika di bagian selatan, kemudian di negara-negara kita termasuk di Indonesia. Ya, berdasarkan data tahun 2016 yang diupdate pada tahun 2019, di sini diperkirakan bahwa angka kejadian demam tifoid di seluruh dunia yaitu 9,2 juta, di mana 110%, mohon maaf, di mana 110.000 orang akan mengalami kematian. Nah, WHO mencatatkan bahwa insiden tertingginya berada di Asia Tenggara, yaitu dengan catatan bahwa 306 kasus per 100.000 orang. Jadi, kasus di Asia Tenggara sangat tinggi, ya, bisa kita lihat di sini. Di sini dengan catatan di atas 500, dengan lebih tepatnya yaitu 306 kasus per 100.000 orang. Nah, bagaimana mengenai etiologi dan transmisinya? Etiologi yaitu penyebab, sedangkan transmisi adalah bagaimana penularan penyakit demam tifoid tersebut. Nah, Salmonella typhi ini merupakan bakteri yang berbentuk batang dengan fakultatif anaerob. Artinya fakultatif adalah Salmonella typhosa ini bisa hidup tidak bergantung dengan oksigen, ataupun bila ada oksigen dia juga tetap bisa hidup. Jadi dia bersifat fakultatif anaerob ya, dan bakteri ini bersifat gram negatif. Nah, bakteri ini juga tidak membentuk spora, kemudian tidak berkapsul, dan dia bergerak menggunakan flagel. Nah, seperti tampak pada gambar di sini, bisa adik-adik lihat sekalian bahwa di sini ada flagelanya yang berwarna hijau, jadi dia akan bergerak menggunakan flagela-flagela ini. Kemudian pada selnya dia terdiri dari DNA, kemudian ada plasmid yang menyerupai DNA, kemudian ada dinding sel, dan plasma membran dan sitoplasma. Nah, penting dicatat di sini bahwa transmisinya di sini akan menggunakan melalui jalur yang kita sebut dengan fekal dan oral ya. Dan selain itu juga Salmonella typhosa ini mempunyai antigen somatik O, antigen flagellar yang disebut H, dan antigen envelope yang kita sebut K. Jadi nanti berhubungan dengan pemeriksaan lab yang di sini ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimanakah demam tifoid itu bisa menular? Jadi, bila ada satu orang yang terkena atau sebagai karier yang membawa bakteri demam tifoid, dia biasanya kalau dia mohon maaf ini buang air besar sembarangan ataupun kencing sembarangan, dia misalkan kencing di sungai, maka kuman salmonella tersebut akan mencemari air, kemudian juga akan mencemari tanah, dan kadang-kadang akan dibawa terbang oleh lalat. Dan kadang-kadang air yang tersebut digunakan oleh orang untuk mencuci bisa mengkontaminasi tangannya, di mana air, tanah, dan lalat ini sering kita gunakan, dia bisa menghinap makanan ataupun kita gunakan untuk memasak makanan, dan akhirnya kita akan mengkonsumsinya. Jadi
transmisi ini secara tidak langsung melalui bisa air, kemudian tanah ataupun lalat yang membawa terbang. Jadi hati-hati buat teman-teman sekalian atau adik-adik mahasiswa sekalian yang mengkonsumsi belanja makanan di pinggir-pinggir jalan ataupun di dekat-dekat dengan sungai ataupun selokan. Hati-hati sering bisa terkena demam tifoid tersebut ya. Nah, demam tifoid di sini kasusnya bisa yang berat akan bisa menyebabkan kematian tampak seperti pada gambar yang di kanan ini. Dan umumnya bila terinfeksi juga akan dirawat di rumah sakit dan bisa menyebabkan penyakit yang kronis juga. Nah, bagaimanakah patofisiologi atau bagaimanakah suatu infeksi di tubuh kita atau infeksi Salmonella typhi tersebut menyebabkan penyakit. Jadi di sini ada peran dari faktor predisposisi seperti umur, kemudian status imunokompromis ataupun tidak, kemudian riwayat penyakit sebelumnya dan daerah ya, daerah-daerah yang sanitasinya buruk itu akan meningkatkan kejadian demam tifoid. Nah, di mana etiologinya di sini umumnya kita akan menelan makanan yang terkontaminasi oleh demam tifoid, kemudian bakteri tersebut akan masuk ke perut, setelah masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus. Nah, di usus 12 jari terutama, maka demam apa namanya bakteri Salmonella typhi tersebut akan masuk ke limfonodi yang disebut dengan Peyer's patch. Nah, setelah masuk kepada limfonodi, maka kuman tersebut akan menyebar ke darah melalui jaringan limfatik. Nah, setelah menyebar ke darah, disinilah kita akan mengalami proses infeksi, di mana umumnya anak akan mengalami demam. Nah, setelah demam, dia akan mengalami nafsu makan yang menurun, kemudian bisa menjadi konstipasi, kemudian nafsu makan juga menurun. Kemudian selanjutnya bakterinya tersebut terus akan bertumbuh dan berkembang di saluran cerna dan di darah. Kemudian dia bisa menyebabkan gejala-gejala yang lain seperti terjadi bintik-bintik merah, kemudian mempengaruhi imun sistem. Imun sistemnya bisa menyebabkan peningkatan sel darah putih, kemudian terjadilah proses inflamasi di sana dan akan menyebabkan demam juga. Kemudian dia juga bisa menginfeksi di saluran gallbladder atau yang kita sebut di saluran biliari. Dia bisa menyebabkan infeksi di sana yang akan menyebabkan gejalanya seperti diare, kemudian nyeri perut yang hebat, dan kadang-kadang pasiennya bisa tampak dingin di sini ya, adik-adik sekalian ya. Jadi sebenarnya infeksi demam tifoid di sini bisa menyerang saluran cerna kita, baik dari usus, kemudian hati, dan lain-lain sebagainya, sehingga menyebabkan gejala yang dominan berat. Nah, di sini gambaran selanjutnya yang terjadi pada usus kita. Jadi di sini ada Salmonella typhosa yang di kiri akan ditangkap oleh sel-sel makrofag. Nah, setelah ditangkap oleh sel makrofag, dia akan disebarkan ke spleen, kemudian akan disebarkan ke hati di sini. Nah, di hati dan akan ditransmisikan juga ke saluran usus ya adik-adik sekalian. Nah, di usus di sinilah Salmonella typhosa ini akan berkembang biak yang akan menyebabkan munculnya Peyer's patch ataupun dinding-dinding dari jaringan usus tersebut ya, sehingga bisa menyebar ke seluruh tubuh ya. Nah, bagaimana tanda dan gejala dari infeksi Salmonella typhosa tersebut? Jadi rata bahwa masa inkubasi rata-ratanya adalah 7 sampai 14 hari. Jadi setelah 7 sampai 14 hari akan muncul gejala. Yang pertama adalah demam. Nah, yaitu karakteristik demamnya kita sebut dengan demam yang terus-menerus lebih dari 7 hari, kemudian disertai dengan nyeri kepala, mual muntah, tidak nafsu makan, dan nyeri otot. Dan terdapat gangguan pencernaan seperti nyeri abdomen, diare, ataupun konstipasi. Jadi, yang saya tekankan di sini bahwa demam tifoid tersebut bisa menyebabkan diare atau bisa juga menyebabkan konstipasi. Jadi, bila ada pasien dengan demam lebih dari 7 hari dengan gejala gangguan saluran cerna, kita harus curiga bahwa pasien tersebut menderita demam tifoid. Nah, kemudian selain gejala, kita juga mendapat menemukan tanda-tanda atau tanda-tanda klinis pada pasiennya. Yang pertama kita sebut sebagai tifoid tongue atau yang kita kenal sebagai lidah tifoid. Apa itu lidah tifoid? Yaitu lidah yang uh,
lidahnya yang berwarna putih dengan tepinya yang kemerahan atau kita sebut sebagai dengan tepinya yang hiperemis. Jadi lidah anak bagian atasnya putih dengan pinggir-pinggirnya kemerahan, itu kita sebut dengan hipotan ya. Kemudian ada rose spot. Rose spot ini adalah bintik-bintik perdarahan bisa di punggung ataupun di leher dari pasien tersebut. Kadang-kadang terjadi bradikardie relatif. Nah, bradikardie relatif ini adalah pada pasien yang suhu tubuhnya normal, kemungkinan nadinya sedikit bradikardie atau mendekati 60. Kemudian terjadi meteorismus. Meteorismus adalah adanya peningkatan dari gerakan usus. Kemudian ada hepatus splenomegaly. Jadi ada pembesaran hepat dan spleen di sini. Kadang-kadang yang berat, infeksi demam tifoid tersebut bisa menginfeksi sistem saraf pusat yang didapatkan dengan gejala gelisah, apatis, ataupun delirium. Ya, untuk adik-adik sekalian, bila memang ada pertanyaan, bisa adik-adik sekalian langsung mengacungkan tangan ya. Nah, untuk pola demam dari demam tifoid, ya, untuk pola demamnya kita sebut sebagai step ladder fever atau step ladder pattern ya. Jadi ada demam yang step ladder. Jadi dia terus meningkat dari sore meningkat sampai tengah malam. Di sini ada gambarnya, yaitu sore biasanya suhunya 37, kemudian setiap bertambahnya jam akan meningkat menjadi 38, 39, dan paling tinggi umumnya adalah 40 sampai 41 derajat. Kemudian menjelang pagi pasiennya akan menurun demamnya ya. Nah, pola demam pada demam tifoid itu bersifatnya kita sebut sebagai remiten progresif, dan pada minggu kedua demamnya menetap tinggi yaitu 39 sampai 40 derajat Celcius. Nah, di sini pola demam pada gambar yang kanan, pola demam menunjukkan memperlihatkan bradikardie relatif. Jadi pada saat temperaturnya naik, nah seharusnya pada saat temperatur naik, nadi tersebut seharusnya ikut naik adik-adik sekalian ya. Tetapi pada demam tifoid ternyata nadinya tidak ikut naik, dia tetap normal, nadinya tetap berada di 80, 90, kemudian kadang 70, atau bahkan di atas 60 atau mendekati 60, walaupun suhunya sudah mendekatkan ke angka 39 sampai 41 derajat Celcius. Yang normalnya bahwa setiap peningkatan suhu akan terjadi peningkatan denyut nadi ya sekalian ya. Nah, bagaimana untuk kita menegakkan diagnosis dari demam tifoid tersebut? Nah, ada istilahnya kita menggunakan pemeriksaan penunjang adik-adik. Jadi di sini pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan laboratorium yang menunjang. Jadi dia hanya mendukung anamnesis dan pemeriksaan fisik yang kita kerjakan tadi. Berdasarkan rekomendasi IDRI, pemeriksaan penunjang demam tifoid yang kita gunakan sebagai baku emas adalah tentunya adalah pemeriksaan kultur darah. Jadi diharapkan kalau kita mengecek kultur darah, kita harapkan ketemu kuman, yaitu ketemu kumannya adalah Salmonella typhosa ataupun kumannya Salmonella pathotypoides. Jadi dikatakan sensitivitasnya 40-60%, terutama pada awal minggu kedua ya. Kemudian pada anak yang menderita demam di atas 6 hari dengan gejala ke arah demam tifoid, untuk pengobatan pasien segera dapat digunakan pemeriksaan serologis. Jadi dapat kita lakukan pemeriksaan serologis, yaitu pemeriksaan IgG dan IgM dari Salmonella typhosa tersebut. Nah, yang ketiga yang sering kita kerjakan di yang sering kita kerjakan di Vaskes pelayanan primer, yaitu pemeriksaan lidal. Nah, ternyata pemeriksaan lidal ini sudah lama ditinggalkan. Jadi sekarang dari IDRI tidak merekomendasikan lagi menggunakan lidal untuk menetapkan atau menegakkan diagnosis dari penyakit demam tifoid tersebut. Nah, di kanan ini, pada yang kanan di sini bisa kita lihat modalitas yang bisa kita kerjakan. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah bahwa untuk menegakkan diagnosis demam tifoid bisa kita gunakan dua hal. Yang pertama kultur darah, dan yang kedua adalah pemeriksaan uh, serologis, jadi pemeriksaan antibodi untuk demam tifoid tersebut. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang yang lain juga bisa kita gunakan sebagai acuan atau mengarahkan kita ke demam tifoid tersebut. Yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap. Jadi didapatkan adanya leukopenia, jadi penurunan dari sel darah putih, kemudian dengan limfositosis, peningkatan dari limfosit, dan eosinofilia, tidak ada eosinofilia. Kemudian
Ditemukan juga dengan laju uap darah yang meningkat, kemudian adanya enzim transaminase yang meningkat atau adanya gangguan hati di sini yang disebut dengan transaminitis. Nah, untuk gold standarnya sendiri kita menggunakan kultur seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana pada demam minggu pertama dan awal minggu kedua kita menggunakan kultur darah. Sedangkan demam minggu kedua dan demam minggu ketiga kita menggunakan kultur dari tinja atau kultur kotoran dari pasien tersebut. Tetapi di sini sensitivitasnya sangat rendah, yaitu kurang dari 50%. Dan dapat kita gunakan juga dengan kultur imprennya. Nah, untuk kultur sum-sum tulang lebih sensitif. Ini sensitivitasnya pada minggu pertama bisa mencapai 90%. Namun sangat invasif bila menggunakan kultur sum-sum tulang. Ya, jadi sangat tidak pernah dikerjakan yang ketiga ini. Yang paling sering kita kerjakan adalah menggunakan kultur darah. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan serologis? Jadi pemeriksaan serologis dapat kita gunakan dengan rapid test, yaitu ada istilahnya dengan 2-bags TF atau typhoid, yaitu dengan mendeteksi antibodi IgM terhadap antigen spesifik anti Salmonella typhi 09 namanya. Di mana typhoid ini terlihat dari skor ya. Jadi dikatakan bila skor kurang atau sama dengan 2 disebut negatif, dengan skor 3 yaitu borderline, skor 4 yaitu weak positif, kemudian 6 sampai 10 yaitu positif. Jadi bila kita temukan dengan tipoid atau rapid test serologis untuk demam tipoid 6 sampai 10 sudah bisa mengarahkan kita pada pasien tersebut yang menderita demam tipoid ya. Jadi bisa kita terapi pasien tersebut menggunakan terapi sesuai dengan demam tipoid bila skornya 6 sampai 10. Nah, untuk pemeriksaan ginjal sendiri yang sering dahulu kita kerjakan yaitu fungsi ginjal di sini adalah untuk mengukur kadar antibodi terhadap antigen O dan antigen H dari Salmonella typhi. Umumnya antibodi O meningkat di hari ke-6 dan ke-8 dan antibodi H akan meningkat di hari ke-10 sampai 12. Diagnosis dapat ditegakkan jika pada pemeriksaan ulang dengan selang waktu 1 sampai 2 minggu terdapat kenaikan titer agglutinin O. Jadi di sini ditekankan ya, diagnosis dapat ditegakkan bila ada kenaikan titer yang pada O yaitu sebesar 4 kali. Jadi kesimpulannya bahwa pemeriksaan ginjal ini harus kita lakukan ulang sebenarnya. Nah, jadi tidak bisa kita gunakan hanya satu kali saja langsung menentukan bahwa dia mengalami demam tipoid ya. Tetapi dikatakan sensitivitas dan spesifisitas yang sangat rendah. Sehingga penggunaan sebagai satu-satunya pemeriksaan penunjang di daerah Indonesia dapat menyebabkan overdiagnosis ya, karena kita di Indonesia adalah daerah endemis Salmonella typhosa. Sedikit aja kita cek udang pasti titer kita positif walaupun belum meningkat sebesar 4 kali. Jadi kadang-kadang pemeriksaan ginjal ini kita katakan sebagai overdiagnosis karena pasti positif hasilnya karena kita tinggal di daerah Indonesia dan sekalian ya. Nah, bagaimana untuk diagnosis bandingnya? Nah, diagnosis banding demam tipoid kita dapat diagnosis sebagai demam tinggi, malaria, gastroenteritis, atau bahkan sepsis. Kadang-kadang juga kita bisa berikan diagnosis banding yaitu infeksi keranjang seperti meningitis. Nah, bagaimana kadang-kadang demam tipoid tersebut tentunya bisa menyebabkan komplikasi. Nah, komplikasinya bisa gejala klinis atau bisa juga sebagai komplikasi dari gejala pemindahan, misalkan gejala yang medis seperti terjadinya meningitis tipoid yang seperti dijelaskan sebelumnya bisa menyebabkan kaki kuduk, kemudian penurunan kesadaran, ada juga hemolisis anemia, kemudian bronkitis, tipoid, pneumonia, kemudian bisa juga menyebabkan venous thrombosis. Sedangkan yang gejala-gejala komplikasi yang ke arah pemindahan yaitu bisa kadang menjadi emphysema, parotitis, kemudian terjadi paralisis ileus, kemudian orchitis yang paling penting di sini adalah osteitis, jadi bisa menginfeksi testis pada cowok. Dan kadang-kadang bisa yang berat, tipoid tersebut bisa masuk ke tulang menyebabkan tipoid osteomyelitis. Jadi nah, benar-benar hati-hati bila kita menemukan atau kita mengalami kasus demam tipoid. Jadi harus hati-hati karena bisa menyebabkan komplikasi yang sangat berat ya di sekalian ya. Nah, bagaimana tata laksana untuk demam tipoid tersebut? Jadi tata laksananya dapat kita berikan sebagai
tentunya kita harus memberikan antibiotik. Nah, untuk antibiotiknya, apakah pilihan antibiotik yang kita berikan adalah untuk antibiotik lini pertama, kita masih menggunakan sampai saat ini adalah chloramphenicol. Chloramphenicol itu masih sensitif terhadap salmonella typhus adik-adik ya. Yang kedua bisa kita berikan ampicillin, yang ketiga bisa kita berikan trimethoprim sulfamethoxazole, atau bila lini satu ini tidak membaik, bisa kita berikan lini dua. Lini duanya kita berikan ceftriaxone, cefotaxim, cefixim, ataupun golongan golongan quinolone. Tetapi golongan quinolone ini tidak dianjurkan pada anak-anak ya, karena dia bisa mengganggu pertumbuhan gigi dan tulang pada pasien anak-anak. Jadi quinolone kita hindari penggunaannya pada pasien anak ya. Nah, bila terdapat gangguan kesadaran, misalkan terjadi meningitis tipoid, kemudian encephalitis tipoid, dan terjadi penurunan kesadaran, kita berikan dexamethasone untuk penata laksanaan infeksi dari intrakranial. Dan kemudian kadang-kadang juga kita berikan, tidak lupa juga kita berikan tata laksana suportif seperti paracetamol, bed rest, cairan dimakan, kemudian koreksi elektrolit bila terjadi kelainan elektrolit, dan biopilina jumlah seratnya ada sekalian ya. Nah, yang paling penting buat adik-adik sekalian adalah bagaimana kita bisa mencegah kejadian penyakit demam tifoid tersebut. Tentunya yang pertama adalah teknik pencegahan yang paling gampang dan yang paling gampang kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga higienitas pribadi. Jadi yang pertama adalah sebelum makan kita harus cuci tangan ya adik-adik sekalian ya. Jadi jangan mengambil makanan langsung masuk ketika makan tanpa mencuci tangan. Jadi ditekankan higienitas pribadi adalah syarat mutlak untuk mencegah demam tifoid ya. Kemudian memperhatikan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi. Tentunya tidak boleh melakukan atau membeli makanan sembarangan di pinggir jalan. Kemudian pengadaan sarana air yang berkualitas, dan yang terakhir adalah tentunya imunisasi yang sekalian ya. Jadi imunisasi tifoid ini sudah ada dan bisa kita berikan start saat umur 2 tahun ke atas dan diulang dalam 3 tahun kemudian ya adik sekalian. Baik, mungkin sekian materi kita hari ini mengenai demam tifoid. Saya harapkan ada beberapa pertanyaan yang bisa saya terima. Kemudian untuk diskusi nanti kita lanjutkan di tempat SGD ya adik-adik sekalian ya. Terima kasih banyak.